Selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali di dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-198 malam hari ini. Bersama saya Peter Kambe di sini, host Anda di PHP ID Online Learning. Terima kasih untuk semua teman-teman yang terus bergabung di PHP ID Online Learning edisi ke-198. Saya tahu teman-teman tidak ada bosan-bosannya untuk mengikuti program ini karena saya selalu berusaha untuk menghadirkan pemateri-pemateri yang keren di bidangnya. Dan tidak terkecuali pada malam hari ini ada pemateri luar biasa kita malam hari ini. Saya berhasil menodong dari Sendit, Bang Henry Zhang, Senior Engineer di Sendit, yang juga ya masih sempat-sempatnya main PHP dia. Jadi dia berbagi cerita dengan kita hari ini mengenai topik yang luar biasa. How to receive and notification via callback in PHP by Sendit. Artinya kita hari ini akan membahas sebuah topik di mana kita mungkin punya website e-commerce sendiri yang di mana kita jualan langsung di sana, tapi kepingin terintegrasi dengan Sendit, tapi gimana ya kalau misalnya ada customer sudah bayar, kita tahu nggak kalau dia sudah bayar? Nah kan kadang-kadang itu jadi dilema buat kita. Kadang-kadang, udah bayar nih, gimana nih nggak diproses-proses. Nah gimana supaya terjadi proses otomatisasi? Nah kita perlu callback. Jadi begitu ada pembayaran dari customer, Senditnya yang akan kasih tahu sama kita, ini udah bayar loh. Nah silakan kalian mau proses. Nah gimana cara prosesnya? Nah itu yang harus kita tahu dari ahlinya. Oleh karena itu ada Bang Henry malam hari ini akan berbagi topik kita mengenai callback-nya kayak gimana nanti kalau kita berdealing dengan PHP, baik kita natif maupun pakai framework atau mungkin pakai apa aja lah. So kita akan dengar topik kita malam hari ini. PHP ID Online Learning akan diselenggarakan selama 45 menit. Pertama presentasi, dan di bagian kedua teman-teman bisa boleh bertanya. Manfaatkan kolom komentar yang ada di FB, di mana sekarang sudah ada 17. Mantap 17. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti program ini. Dan PHP AD Online Learning terselenggara tentu kerjasama dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, dari Kodepolitan, Refactory, tentu saja dari Kiskas dan Sendit, dan Rumah Komunitas, dan satu lagi dari T-Labs. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk semua masing-masing CEO-nya dan seluruh staf dan karyawannya. Kita tetap semangat di tengah pandemik dan kita terus berjuang untuk going to next level di 2022. So, tanpa perlu menunggu waktu lama, kita akan segera mulai presentasi kita dengan topik callback by Sendit. Oke, waktu dan tempat saya serahkan ke Bang Henry, silakan. Oke, terima kasih Mas Peter. Ya, salam sehat semuanya teman-teman PHP se-Indonesia. Hari ini saya Henry Zhang selaku senior engineer di Sendit akan membahas tentang gimana sih kalau kita mau nerima pembayaran sama diberitahu lewat callback oleh Sendit melalui pemrograman PHP. Ya. Sebelumnya bisa melihat screen saya? Sudah, tapi nggak di full screen memang atau gimana? Udah. Oke, perfect. Sekarang ya, jadi untuk sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya bukan expert di bidang PHP, cuman memang sempat pegang lumayan lama dari zaman kuliah sampai sekarang. Dan juga dulu pertama kali sedikit cerita sih sejarah gimana bisa kenal coding sama benar-benar passion banget. Jadi dulu waktu SMA itu sempat diajarin sama guru komputer SMA kelas 1. Mungkin kalau teman-teman yang seangkatan tahu Toki kan, tim Olimpiade Komputer Indonesia. Ya cuman saya gagal sih. Cuman pas belajar Pascal coding, benar-benar tertarik banget bisa tahu kita buat segitiga di layar biru gitu waktu SMA kelas 1. Nah, habis itu udah kuliah, sempat kerja di bagian banking, telco juga, e-commerce juga pernah, dan sempat ke payment tech juga gitu. Jadi sebelum di Zendit ini memang sempat megang manajerial sih, tapi mungkin nggak gitu cocok, jadi balik ke technical lagi di Zendit gitu. Untuk teman-teman sebelumnya yang belum tahu Zendit, mungkin aku jelasin lebih rinci dulu ya. Jadi di Zendit itu kita memberikan layanan solusi infrastruktur pembayaran di Southeast Asia, di Asia Tenggara, dengan fokus kita itu
membuat pembayaran itu dengan sudut pandang yang simple, aman, sama mudah untuk semua orang. Jadi kan dulu itu mungkin teman-teman mikir, wah asal ada payment gateway ribet banget nih, gimana nih integrasi gini kan. Nah, cuman kalau di Zendesk sih kita provide sesimpel banget, secure juga, dan mudah untuk setiap orang bisa menerapkan di aplikasi dan sistem mereka gitu. Terus juga Zendesk untuk sekarang udah serve ribuan dari individual entrepreneur, UMKM, MNC juga iya, dan kita ngeproses jutaan transaksi sih per bulan. Oke, untuk agenda hari ini ada beberapa poin ya. Tentang Zendesk. Jadi mungkin nanti aku jelasin background tentang Zendesk itu gimana. Terus kenapa sih kita perlu pakai payment gateway gitu. Sama apa itu API sama callback. Terus juga untuk teman-teman yang mungkin pakai PHP yang framework kayak CodeIgniter, Laravel, Symfony mungkin udah familiar ya dengan Composer gitu. Cuman untuk teman-teman yang mungkin masih tanda tanya nih, gimana cara pakai Composer? Nah, nanti mungkin aku jelasin lebih detail sih. Terus gimana buat API call untuk menerima payment di Zendesk, gimana setup callback-nya, sama nanti mungkin ada ringkasannya sih. Ya. Oke, untuk background Zendesk, jadi slogan kita sih membuat pembayaran itu sesimpel mungkin. Dan untuk teman-teman tahu, mungkin yang pernah dengar Zendesk, di Zendesk itu kita di support sama di back sama investor kelas dunia sih. Jadi kalau teman-teman yang pernah dengan Y Combinator, semacam akselerasi startup yang udah banyak nge-graduate beberapa company gede kayak mungkin ya Airbnb dan sebagainya kan. Terus juga kita di back juga oleh Tiger Global, Excel, Golden Gate Venture, sama East Ventures. Untuk kurang lebih sih kita udah ngeproses 150 juta transaksi ya per tahun, dengan volume mungkin sekitar 12 miliar dolar transaksinya per tahun. Untuk customer kita sih macam-macam, dari individual entity ada, UMKM ada, corporate ada, bahkan sampai yang udah multinational juga ada. Salah satunya seperti yang teman-teman lihat, kita udah XL Axiata, Ninja Van, Traveloka, Wise, WeselPost juga. Oke, jadi di Zendesk itu kita lebih fokus ke integrasi yang simple sih, sama speed juga. Jadi udah kita integrasi simple, kita juga sebisa mungkin nge-provide service itu di mana teman-teman pas integrasi bisa cepat gitu. Sama service kita sih, jadi kita ada tim khusus untuk assist teman-teman yang mungkin mau integrasi atau mungkin yang pertama kali gitu mau coba integrasi. Jadi nanti mungkin bisa di visit juga website kita. Untuk service kita udah ada customer success team sendiri sih untuk assist teman-teman. Nah, karena tadi udah aku jelasin tentang Zendesk, mungkin sekarang aku jelasin lebih dalam ya untuk produk-produk utama di Zendesk itu apa gitu. Jadi misi dan visi di Zendesk itu kita sebisa mungkin menyediakan infrastruktur payment di mana teman-teman itu nggak usah mikirin gimana menerima pembayaran. Jadi teman-teman sekalian cuma perlu mikir gimana saya dan perusahaan bisa scale up bisnis aja. Nah, untuk payment semua diserahin aja ke Zendesk gitu. Karena di Zendesk itu kita udah provide beberapa fitur kayak Zen Payment, kita menerima payment, terus juga disburse. Jadi misalnya teman-teman juga ada yang kayak nge-transfer uang misalnya manual nih pakai token, waduh sekali transfer ada 100 orang, 200 orang kan ribet tuh. Kita ada fitur Zen Disburse gitu. Jadi konsepnya masukin kita top up di Zendesk sekali, habis itu Zendesk dengan API dan SDK itu bisa langsung transfer programmatically gitu ke tujuan yang udah di set dari sistemnya yang terintegrasi gitu. Dari fitur sih kita ada banyak, kita ada invoice yang dimana kita bisa create invoice untuk collect payment. Kita juga ada Zen Payout untuk teman-teman mungkin yang ada pakai fitur refund,
mungkin ngebayar gitu, kayak contoh kayak dropship kan biasa perlu ngebayar ke agentnya, nah itu mungkin lebih cocok ke Zen Payout gitu. Terus juga misalnya teman-teman yang tiap kali mau bayar gaji nih, kan banyak banget tuh bisa pakai Zen Badge juga gitu. Terus juga kita ada inventory tool di Zen Store sama Zen Platform. Nah, Zen Platform ini lebih ke master sama lebih ke custom sih. Jadi kayak misalnya teman-teman punya ada banyak merchant nih, dan merchantnya juga perlu masing-masing payment sendiri, tapi semua perlu dikontrol sama si master merchantnya. Nah, Zen Platform ini salah satu solusi yang tepat untuk situasi seperti itu. Gitu. Di samping payment juga kita nggak terbatas dengan security ya. Jadi security kita juga solid. Kita ada Zen Shield, di mana kita bisa ngedeteksi fraud prevention dengan machine learning. Jadi Zen Shield, ya kalau teman-teman mungkin sering main game, mungkin perisai kan. Jadi kita ada perisai lah untuk mungkin ya minimal untuk menangkal fraud prevention gitu. Sama Zen Check untuk KYC. Jadi KYC itu know your customer. Jadi misalnya untuk onboarding, teman-teman perlu misalnya nih validasi KTP-nya dan lain sebagainya. Kita udah ada Zen Check juga yang teman-teman bisa integrasi. Oke. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, beda fitur kita yang kita sediakan itu bisa mungkin mengakomodasi bisnis yang beragam. Kayak tadi mungkin invoice sama Zen Badge itu salah satu fitur yang tanpa coding juga bisa melalui dashboard-nya gitu. Jadi contoh misalnya nih, ada teman-teman yang mau collect payment, tapi kan ribet nih mesti ngirim bank account segala macam, dan mungkin ngirimnya lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa create satu link, Zen Invoice, udah tinggal dikirim, nanti Zen yang bakal collect gitu. Sama Zen Badge juga dari dashboard. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau integrasi payment, Zen Payment sama Zen Disburse untuk ngirim transfer ke beberapa penerima, ini mungkin salah satu solusi yang cocok. Untuk teman-teman yang mungkin mau cobain produk Zen Store juga bisa, kita ada inventory sync tool juga. Jadi mereka di Zen Store itu bisa nge-manage untuk stok gitu sih. Sama yang tadi aku jelasin, untuk security ada Zen Shield sama Zen Check, di mana kita ada fraud prevention sama untuk fitur KYC gitu. Oke, jadi kenapa sih kita harus pakai payment gateway dan apa itu payment gateway? Secara singkat, kalau misalnya kita nggak pakai payment gateway ya, jadi mungkin ya kita mesti manual, kita screenshot atau mungkin kita ngirim ini bank account ke teman kita, atau mungkin kalau kita ada website e-commerce kita mesti nunggu upload transfer bank slip terus kita manual cek gitu. Nah itu kan benar-benar ribet banget ya, sama agak rempong. Nah, dan juga tiap kali kita mau verifikasi mesti manual kalau tanpa payment gateway gitu. Terus kalau kita mau reconcile, kayak kita mau untuk mungkin laporan laba rugi, dan mungkin kita mau matching yang udah terima pembayaran dengan yang belum, pas di total yang jumlah terima apakah sama dengan laporan kita gitu. Nah, nanti kan agak ribet pasti konsolan. Nah, dengan payment gateway ini kita benar-benar nyaman banget, one for all gitu. Jadi untuk payment pun udah otomatis, dan juga kita ada dashboard untuk teman-teman mungkin bisa nanti reconcile total jumlah saldo yang udah di-collect ataupun yang fail gitu. Oke, jadi ini mungkin aku kasih sedikit gambaran. Kalau kita nerima payment di Zendesk itu gimana prosesnya gitu. Jadi untuk pertama, merchant bisa create payment method sih lewat invoice atau dengan API. Ya, jadi dari customer, dari merchant, mungkin merchant set up dengan payment gateway Zendesk, dan dia akan ngirim link atau mungkin dari websitenya merchant ke si customer. Nanti customer bakal bayar lewat link atau mungkin lewat websitenya si merchant yang udah integrasi dengan Zendesk, dan Zendesk yang akan nyelesain setelahnya untuk verifikasi payment, reconciliation gitu. Kayak contoh mungkin pas kita udah ngirim invoice nih ke customer, nah si customer punya pilihan, dia mau bayar lewat credit card,
bank transfer, atau mungkin yang sekarang kan udah pada banyak e-wallet nih, OVO dan sebagainya, atau mungkin Bayar Alfamart. Nanti payment ini semua bakal diproses oleh Zendeed. Jadi Zendeed yang akan ngecek sama bank apakah paymentnya udah terima atau belum. Jadi udah diterima, nanti eh, teman-teman bisa ngecek di dashboard Zendeed, dan juga teman-teman tinggal eh, apa tinggal ngecek di dashboard gitu. Untuk flow-nya sih kurang lebih yang tadi aku jelasin. Jadi di sini kita ada beberapa player sih. Untuk payment method, jadi contoh misalnya kita pakai card atau retail outlet, e-wallet, ataupun bank yang kayak mobile banking, internet banking. Nah, di sini kita udah ada sediain Zendeed Invoice yang di sini mungkin teman-teman kayak buat halaman sendiri, kayak contoh ini halaman checkout e-commerceku gitu. Nah, tapi di belakangnya teman-teman udah integrasi dengan Zendeed gitu. Jadi contoh teman-teman buat nih website e-commerce, jadi add to cart udah masuk checkout, tiba-tiba teman-teman mau collect payment. Pas mau collect payment, metode pembayarannya pakai virtual account dari Zendeed. Jadi ditampilin aja nanti habis integrasi ke Zendeed, kita call API, dapat respon, virtual account-nya berapa kita tampilin, pas si customer bayar, dari Zendeed-nya udah nge-capture gitu, dan udah bisa dicek di dashboard. Dan dari website-nya udah bisa diterima dengan callback gitu. Dan pas udah diterima, gimana nih mau ngambil uangnya? Nah, nanti kita ada settlement dari Zendeed ke bank account-nya teman-teman yang udah integrasi gitu. Oke, jadi tadi aku udah jelasin kurang lebih proses payment gateway itu apa, prosesnya gimana, ya. Jadi untuk integrasi sih kebanyakan kita pakai API. Kalau untuk teman-teman teknikal yang biasa ngeintegrasiin dengan payment gateway, atau mungkin teman-teman yang mau mencoba nanti untuk integrasi dengan payment gateway, jadi kita pakai API. API itu apa sih? Jadi API itu Application Protocol Interface, atau secara mungkin lebih gampangnya untuk ilustrasi dari gambar ini, kita API itu kayak waiter gitu. Jadi customer atau mungkin application bakal ngirim request ke waiter, atau mungkin ngasih tahu waiter, aku mau ini dong gitu. Jadi waiter nanti nyampein ke kitchen, tolong masakin dong nasi goreng udah dipesan sama customer. Nanti kitchen udah balikin ke waiter, waiter baru ngasih customer. Sama kalau di payment, mungkin application itu customer, dan jadi application itu mungkin bisa bentuk website e-commerce, atau mungkin bisa bentuk mobile application dan lain sebagainya. Jadi kita bakal ngirim request ke API, API nanti bakal proses ke Zendeed, Zendeed balik lagi ke API tersebut dan ngirim balik ke application, ngasih tahu, oh ini paymentnya yang perlu diproses gitu. Oke, ini mungkin aku jelasin sedikit zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Jadi dulu mungkin sebelum API itu populer, kita pasti sebelum zaman Android lah, mungkin waktu masih teman-teman pakai BBM atau Nokia, itu kan website dulu rata-rata pakai web browser. Jadi rendernya itu semua HTML, dan untuk konsep REST API itu benar-benar minim banget ada, tapi mungkin untuk konsepnya sangat minim dan belum dijangkau sama teman-teman teknikal sih. Nah, untuk modern application itu sekarang sih udah kebanyakan pakai sistem API. Jadi dari application mungkin dari mobile app, dari web, ataupun mungkin ya dari backend gitu kan. Kita bisa trigger API. Habis itu dari API itu kita nge-request dan dapat respon balik ke application-nya gitu. Jadi yang kita kirim itu cuman request-nya sendiri gitu. Oke, tadi kan aku udah jelasin API. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin aku jelasin dulu untuk callback atau panggilan lainnya webhook. Jadi callback itu apa sih? Kok sering banget dipakai kata callback ini di payment gateway, atau mungkin teman-teman ada dengar di tempat lain juga. Jadi callback itu seperti dari kosakatanya ya, panggil kembali gitu, atau webhook, tarikan web gitu. Jadi callback webhook ini sering dipakai di engineering, di mana callback ini kayak kita nunggu request dari si provider dalam arti untuk konteks ini mungkin Zendeed ya, atau mungkin bisa juga dan lain sebagainya. Jadi contoh
pas kita udah buat transaksi, kita kan ngirim, jadi contoh customer kan buat transaksi lewat merchant ini mungkin dalam bentuk website. Jadi pas dia ngirim API call ke Zendesk, nah gimana nih? Sekarang kita mau tahu payment-nya ini sukses atau belum gitu. Nah dari situ kenapa kita harus pakai callback? Karena kalau kita nggak pakai callback, nggak kalau kita nggak pakai callback, mungkin kita mesti nanya ke Zendesk terus, Zendesk udah belum nih? Udah dibayar belum? Udah dibayar belum gitu. Jadi kayak kita polling terus. Jadi kalau polling itu kita benar-benar waste resource sih. Jadi solusinya kita pakai callback. Dari merchant-nya itu kita tinggal buka satu endpoint, ngasih tahu Zendesk, oh ini nanti kalau udah kasih tahu aku ya lewat endpoint ini. Jadi nanti Zendesk bakal tembak ke endpoint tersebut. Ngasih tahu merchant kalau transaksinya udah sukses gitu. Nah, seandainya transaksinya sukses ataupun gagal, si merchant bisa ngeproses. Misalnya sukses nanti ditampilin sukses page ke customer. Kalau gagal ya udah ditampilin nanti halaman yang gagal gitu. Untuk gambarannya sih kayak seperti ini. Jadi kenapa kita pakai webhook itu kalau misalnya tanpa webhook ya? Cara tradisionalnya klien kita nanya, kita ngirim request nih ke server. Jadi misalnya belum ada update, oh ya udah kita ngirim lagi, belum ada update, oh ya udah, oh kita ngirim lagi belum ada update, ya udah. Jadi kita manggil 3 kali atau 4 kali cuma untuk ngambil satu status. Nah, kalau dengan webhook ini kita nggak usah manggil, kita nunggu aja dari servernya. Jadi kalau memang udah selesai nanti servernya bakal ngasih tahu gitu. Dan untuk webhook kita sih lumayan cepat sih dalam berapa milisecond gitu. Setelah pembayaran di autentikasi ya dengan customer gitu. Oke, lanjut untuk API flow. Jadi di sini aku bakal ngejelasin API flow dan webhook flow itu bedanya apa sih gitu. Jadi API flow itu dari merchant atau mungkin dari websitenya teman-teman yang pakai e-commerce atau mungkin mobile application yang ada REST API-nya. Dari situ pas mau ngeproses payment pasti kita ngirim request ke Sendit ya. Jadi merchant ini mungkin anggap sebagai teman-teman pakai e-commerce atau mungkin mobile application yang ada REST API-nya. Kita ngirim API request ke Sendit dan dengan otorisasi yang bisa diambil di dashboard gitu. Dari situ kita bakal dapat respons. Nah, responnya ini nanti baru bakal diproses di e-commerce untuk ngasih tahu ke customer. Ini infonya nih, misalnya virtual account. Nanti direspon dapat virtual account yang bisa ditampilkan customer untuk customernya bayar gitu. Nah, setelah customernya bayar, nanti di e-commerce kita ini mungkin kita buka satu endpoint untuk kita registrasikan sebagai callback di Zendesk gitu. Nah, untuk webhook-nya sendiri sebenarnya flow-nya itu kebalikannya. Kalau API itu kan teman-teman ngirim request ke Zendesk. Kalau webhook itu atau callback itu Zendesk yang ngirim request ke e-commerce-nya atau mungkin ke REST API-nya si merchant gitu. Jadi ketimbang kita nembak-nembak terus nunggu, jadi mending kita ngasih callback pas udah selesai transaksi dari customer, transaksinya sukses, kita tahu pas jadi trigger kita status paid, oh oke, berarti status paid, jadi kita bisa update ke database kita, oh statusnya udah dibayar gitu. Nah dari situ mungkin teman-teman bisa ngasih respon balik ke Zendesk status 200 atau berapa, jadi di dashboard itu nanti ada historinya dari callback yang udah di return gitu. Oke, sebelum kita ke tempat yang lebih detail, tadi kan aku sempat jelasin di agenda kita ada introduction to Composer ya. Jadi Composer ini apa untuk teman-teman mungkin yang pakai CodeIgniter, Laravel dan framework sebagainya itu mungkin udah familiar. Dan untuk teman-teman yang belum mungkin aku bisa jelasin lebih detail dulu Composer ini apa. Jadi di PHP itu mungkin sebelumnya yang kayak waktu aku kuliah ya kita pakai sistem copy paste. Jadi ada file PHP nih banyak banget, login.php, mysql.php, apa kita copy ini ke si panel web directory. Nah, tiap kali ada library kita download, terus kita masukin ke folder kan library-nya kan. Habis itu baru kita require. Nah, kalau kita ada 5-6 library kan kita mesti copy terus tuh. Kalau misalnya library-nya update, kita mesti download lagi. Kan agak ribet prosesnya. Nah, di sini disinilah kenapa Composer itu dibuat gitu. Jadi Composer itu ngasih kita kemudahan di mana kita bisa manage library kita gitu. Jadi dengan Composer itu
kita bisa install library dengan mungkin satu command, composer install PHP Mailer, atau mungkin composer install library apa gitu. Nah, dari situ juga kita bisa kontrol versinya. Seandainya mereka ada update versinya, kita bisa update lagi gitu. Dan juga kalau teman-teman yang pakai Node.js dan mungkin Ruby, kayak di Node.js mungkin npm ya, di Ruby bundler. Nah, kalau PHP itu pakai composer gitu. Jadi bisa dibilang Composer ini secara garis besar itu dependency management di PHP sih, untuk install library, manage, install update gitu. Oke, untuk sekarang aku mau jelasin gimana kita pakai Composer di Zendit ya. Dan sebagai info untuk integrasi di Zendit kita udah sediain sih PHP SDK-nya, di mana teman-teman tinggal install, habis itu udah tinggal pakai. Jadi nggak usah coding dari nol lagi buat curl request gitu. Oke, mungkin ini aku jelasin ya untuk cara pakai komposernya. Biar aku tampilin dulu. Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau coba install Zendit PHP SDK, jadi kita ada guide juga sih di sini, PHP Composer Guide, untuk gimana install PHP SDK-nya. Jadi di sini kita udah ada sediain juga guide di mana teman-teman bisa install SDK melalui Composer gitu. Jadi nanti mungkin aku bakal share juga link ini. Nah, untuk sekarang mungkin aku demonstrasiin dulu gimana kita install SDK di PHP ya, SDK Zendit. Jadi Zendit itu udah ada SDK-nya, jadi kita tinggal install lewat Composer, terus udah semua fitur ini kita tinggal pakai gitu. Oke, untuk install Composer sih teman-teman bisa download di sini sih, getcomposer.org. Jadi di sini bisa di-download dulu, ada guide-nya juga. Download ini, terus run step ini gitu. Dan mungkin kalau teman-teman mau install global juga bisa, tinggal diikutin aja step-nya di sini. Gitu. Oke, mungkin aku jelasin sedikit. Mungkin aku zoom sedikit ya di sini. Ya, jadi di sini aku udah buat satu sampel SDK PHP call. Aku juga udah download composer.var. Jadi ini binary file Composer untuk dimana kita bakal install SDK-nya gitu. Jadi mungkin ini aku delete dulu. Oke, jadi untuk kita pakai Composer, mungkin teman-teman bisa create dulu composer.json di sini. Terus juga nanti bisa masukin require Zendit PHP, atau juga mungkin bisa langsung panggil command seperti yang ditulis di SDK di sini. Installation. Nah, di sini juga bisa langsung pakai command ini sih. Cuman untuk sekarang aku buat satu contoh di mana kita benar-benar clean, mau start dari nol. Jadi aku buat satu JSON file untuk require Zendit versi 2.17.1 gitu. Nah, untuk kita install, command-nya php composer var ini binary-nya, terus kita run install. Nah, di sini dia bakal install dependency-nya semua nih. Ini dependency semua yang dipakai oleh Zendit PHP gitu. Jadi untuk teman-teman misalnya nih mau buat sesuatu di PHP-nya itu perlu library, nah di Composer ini kita udah bisa nge-manage semua. Dan kebetulan Zendit PHP ini dia udah ada dependensinya semua sih di dalam itu. Gitu. Di sini udah ada di list juga dependensinya apa aja. Gitu. Oke, itu sedikit tentang Composer. Selanjutnya mungkin aku akan jelasin gimana cara pakai SDK-nya di API call. Gitu. Untuk sekarang sih aku akan demonstrasiin cara kalau kita mau buat API call di Zendit itu gimana pakai PHP SDK, dan untuk yang sekarang kita pakai invoice ya. Oke, mungkin aku buka lagi. Nah, jadi tadi kan kita udah install package-nya Zendit nih lewat Composer. Ya, lalu sekarang kita mau panggil untuk pemakaian invoice. Nah, jadi karena tadi udah install PHP SDK, di sini kita tinggal masukin untuk namespace-nya,
Terus kita require autoload biar semua library dependency yang di dalam vendor yang telah kita install tadi, yang panjang banget tuh teman-teman lihat tuh, itu bakal keload semua. Nah, yang lain yang bukan kita bakal perlu set API key-nya di sini gitu. Terus kita set parameternya. External ID ini bisa macam-macam sih. Untuk sekarang mungkin kita demo PHP dulu. Payer Ini sekarang email. yang di sharing screen yang PowerPoint-nya atau ada lain? Kan di PowerPoint-nya. Oh, masih di PowerPoint ya? Oh, sorry. Iya, betul. Biar saya share desktop aja. Nah, iya. Oke, udah kelihatan? Ya, ini udah kelihatan VS Code ya kalau nggak salah. Oh iya. Oke, berarti yang Composer install tadi nggak kelihatan ya? Mungkin aku demoin lagi. Nah, jadi tadi yang aku jelasin di Composer JSON itu, di sini kita tinggal masukin sih package yang kita perlu. Atau mungkin teman-teman bisa langsung Composer require dari Zendik ini. Terus aku juga udah install binary file dari Composer var, jadi kita tinggal run kayak gini, dia bakal install semua dependency sih. Jadi Zendik PHP ini satu SDK di mana di package ini dia ada banyak dependensi yang lain gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pas run satu command ini semua udah diinstall dan masuk ke dalam vendor gitu. Nah, untuk pemakaiannya itu, di sini kita udah pakai namespace use Zendik dari SDK-nya. Terus require vendor autoload ini perlu kita panggil karena di PHP SDK itu ada banyak library yang dipakai PHP juga. Jadi pas kita run itu, Bantu teksnya digedein, di zoom kekecilan soalnya. View aja, biasa di view. udah oke Mas Peter? Tambah satu kali lagi mungkin boleh? Oke, siap. Zoom sekali lagi. Nah, perfect. Oke. Ya, jadi di sini kita udah pakai namespace karena kita pakai SDK, terus kita bakal require autoload-nya, di mana ini yang tempat diinstal semua dependensi dari PHP SDK yang tadi bakal di-load. Dan lain nggak bukan kita perlu set API key kita sih. Nah, untuk dapat API key ini perlu mungkin bisa dicek nanti di dashboard-nya Sendit, nanti mungkin aku ilustrasiin secara instan ya. Untuk ini kita masukin parameter, terus kita panggil library-nya create invoice, dan aku akan ngeprint result-nya gitu. Ya. Oke, sekarang kita bakal coba. Nah, pas aku manggil ini dia akan mengeksekusi ini nih. Nah, ini udah dieksekusi. Jadi pas aku udah manggil PHP index ini, dari Zenit-nya Zenit PHP ini bakal create API call gitu. Udah create API call, ini kan kita bakal dapat responnya. Nah, dari respon sini, untuk sekarang produk yang kita pakai invoice, teman-teman bisa copy invoice URL ini sih nanti. Udah di copy, ini nanti bisa dicoba ditampilin sini. Nah, di sini kita bisa kirim ke customer untuk customer buat pembayaran gitu. Oke, untuk sekarang mungkin kita coba pakai OVO. Nah, now, nah pas dia udah bayar pasti teman-teman mikir, loh kalau udah bayar gimana ya nanti ya? Gimana aku bisa tahunya? Kan ini masih di dalam environment-nya Zendik. Nah, disitulah kita bisa pakai callback gitu. Jadi mungkin di callback itu dari Zendik ini bakal ngirim callback. Nah, di callback itu teman-teman proses statusnya itu nanti. Nanti aku bakal jelasin di tahap itu. Oke, kita balik ke slide dulu. Tadi aku udah jelasin tentang API call. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang callback. Jadi callback itu di Zendik teman-teman bisa mungkin aku jelasin ini dulu callbacknya. Jadi untuk setup callback teman-teman bisa registrasi dulu sih di Zendik. Registrasinya free, tinggal masukin detail ini udah nanti udah bisa akses dashboard. Terus di dashboard ini mungkin aku langsung ke dashboardnya aja kali ya biar lebih cepat. Nah, aku login dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa ke setting, callback. Nah, di sini bisa kita set sih callback yang mau kita gunain. Nah, contoh di invoices mungkin aku masukin nih callback aku, handyzen.com, zendik_callback.php. Terus aku save, pas aku nge-save, mereka bakal coba trigger ngirim request gitu, contoh untuk ngecek apakah endpoint kita itu sehat atau enggak.
seandainya sehat kita bakal dikasih tahu 200, dan apa yang kita return ke Zendit itu bakal ditampilin di sini sih gitu. Nah, untuk Zendit callback.php aku udah ada sampel contohnya di sini ya. Jadi untuk sekarang yang aku buat sih, aku buat satu metode di mana aku log request dan aku write ke file zendit.log. Terus juga aku ada Zendit callback token. Nah, jadi untuk security itu kita ada callback token. Jadi callback token itu apa? Untuk memverifikasi bahwa request yang datang dari webhook itu adalah beneran dari Zendit. Oke, jadi misalnya nih, seandainya endpoint teman-teman yang dipakai untuk webhook itu udah ke-expose dan ada orang lain yang tahu nih, atau mungkin yang klik udah kerja, oh dia tahu, jadi dia sengaja tembak manual ke webhooknya itu biar proses payment atau apa gitu kan dengan niat yang buruk. Nah, untuk kita menghindari itu kita bisa pakai callback token untuk ngecek apakah request itu resended. Nah, untuk ngambil callback token ini di mana? Ada di sini sih, di sini callback token gitu. Baru masukin password, nanti bakal dapat tokennya. Dan token ini biasanya sih kita bakal simpan di dalam server ya, dan sebisa mungkin jangan simpan di source code. Untuk di sini aku akan nyimpan di dalam Apache environment variableku, jadi aku tinggal get env send it to callback token. Jadi ini udah tersimpan di dalam serverku gitu. Nah, untuk di sini aku ngecek kalau callback tokennya sama, aku bakal log request, masukin ke log untuk inputnya, dan aku bakal echo, oke, we got your callback and printed here. Jadi sama dengan yang di sini tadi. Oke, gitu. Oke, untuk callback setupnya sih kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin aku mau demonstrasiin juga karena kita masih ada waktu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat callback itu seperti apa, ini aku bakal. Jadi di sini ada file zendit callback.php ya. Ini domainku henryzen.com sih. Jadi henryzen.com/zendit callback.php. Codingannya apa di sini? Jadi codingannya sama seperti yang tadi aku kasih lihat. Kita bakal nge-log request ke dalam zendit.log, terus kita bakal nge-print JSON response-nya, terus kita bakal ngecek nih tokennya sama atau enggak. Kalau tokennya sama, ya udah kita bakal nge-log request, terus kita echo dan kita print gitu. Untuk sementara kan karena aku simpan lognya di zendit.log ya, jadi aku bakal tlf dulu. Oke, ini percobaan yang tadi sih. Nah, selanjutnya gimana kita bisa ngelihat callback-nya itu. Jadi aku bakal buat satu transaksi lagi lewat PHP ini. Tadi. Oke, mungkin di sini aku buat amount-nya beda kali ya, 50.000. Lagi. Ini nanti kita udah dapat URL-nya, terus aku copy. Oke, di sini aku bakal paste. Dan ini mungkin aku kecilin. Ini aku agak gedein sih, biar teman-teman bisa melihat. Oke. Nah, ini kan 50.000. Jadi contoh misalnya aku udah bayar di sini. OVO masukin. Oh, sorry. Pay now. Oke, kita lihat di sini. Nanti pas dia udah sukses, di sini bakal muncul sih. Nah, ini yang kita bayar tadi 50.000, statusnya paid. Jadi setelah ini dibayar kan Zendit bakal ngasih tahu nih ke callback yang tadi udah aku register henryzen.com/zendit-callback.php bahwa pembayaran OVO yang tadi aku udah request melalui API call itu udah sukses. Jadi pas dia udah ngirim callback-nya itu dikasih tahu ke endpoint yang aku udah register tadi gitu, yang di sini. Mana ya? Yang di sini. Tuh, yang di sini. Gitu. Jadi untuk produksi kita lumayan banyak dan registrasi callback teman-teman bisa ngelihat sih. Untuk sampel code-nya teman-teman bisa buka di website Zendit. Aku udah share juga di sini di setup guide. Di sini ada setup callback. Nah, untuk sampel codingnya sih ada di sini sih. Di bawah sini.
Jadi teman-teman mungkin bisa referensi juga sambil ngelihat, baca-baca. Terus untuk teman-teman yang mungkin mikir, kalau ke Laravel sama Coordinator native PHP, gimana ya kalau aku mau buat checkout page gitu? Nah, kita juga udah ada siapin demo.zendesk.co, di mana kita ada sampel code-nya untuk Node.js, PHP, Laravel, Coordinator gitu. Di sini teman-teman tinggal lihat nanti ke GitHub-nya. Terus teman-teman mungkin bisa check out, habis itu ikutin step yang ada, terus juga ya play around untuk main-main dan coba-coba, dan mungkin bisa ada referensi juga ke perusahaan yang lagi kerja, yang teman-teman lagi kerjain, atau teman-teman yang punya perusahaan untuk di consider pakai payment gateway-nya gitu. Oke, tadi udah aku jelasin tentang ini, dan juga sebenarnya kalau teman-teman memang lebih terbiasa nih, mungkin pakai ke request atau Postman. Nah, kita juga udah ada Postman sih. Jadi di sini kita ada dokumen untuk developer, di mana teman-teman bisa ngelihat semua dokumentasi, request-nya gimana, responnya gimana, untuk PHP sampelnya gimana gitu. Dan kalau memang mau ngelihat sih di sini ada Postman sih. Jadi di Postman ini nanti bisa langsung import ke Postman-nya yang di desktop-nya teman-teman gitu. Ini kayak gini kan, nih udah ada Postman-nya nih, ini Postman-ku. Jadi di Postman ini, ntar aku zoom. Kita tinggal ngelihat, masukin API key kita di sini. Habis dimasukin, udah kita bisa simulasi. Contoh create invoice. Jadi pas kita create invoice, tinggal coba, udah dapat respon di sini gitu. Semuanya udah disediain. Dan kalau teman-teman mau pakai cara manual di Postman juga bisa. Di sini ada PHP curl. Tinggal copas code ini, terus udah bisa dipakai di application-nya yang mungkin pakai e-commerce atau ada REST API gitu. Oke, untuk sementara paling itu aja, karena kita udah dekat juga dengan waktunya. Dan terima kasih udah dengerin. Mungkin yang untuk teman-teman biar kita bisa connect ke LinkedIn aku di sini, Henry Zeng, sama Instagram. Dan mungkin kita bisa buka session Q&A ya, Mas Peter ya. Siap. Saya lagi problem nih videonya. Sudah selesai. Iya. Video saya macet nih, saudara-saudara. Ya, jadi teman-teman bisa connect ke LinkedIn saya atau ke Instagram untuk ngobrol-ngobrol gitu. Oke, paling itu aja Mas Peter. Untuk teman-teman yang ada Q&A boleh. Oke. Udah selesai nih? Udah. Sudah ya? Oke, aduh, saya kok gambarnya saya hilang nih. Sebentar ya. Saya coba perbaiki dulu. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Sebentar teman-teman. Saya punya video menghilang nih. Set. Keluar dong. Aduh, dia tidak mau, saudara-saudara. Ya, sudahlah, tak apa. Oke, ya nggak seru, nggak ada muka saya ya. Iya nih. Kayaknya tadi gara-gara kesenggol dia. Nongol dia. Keluar juga akhirnya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke bagian kedua tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada waktu sebentar untuk kita break sambil Om Henry untuk turun minum karena beberapa pesan yang mau lewat. Sambil saya menantikan pertanyaan. Ini sudah ada 2 pertanyaan, nanti akan saya bacakan. Oke, PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Dan tentu dari Sandy. Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih.
Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang. Dan dari Kiskas, Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah masif. Kiskas merupakan partner resmi WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis mereka. Telah membantu ratusan perusahaan di 23 industri yang berbeda di lebih dari 10 negara. Dengan multi-channel chat Kiskas, bisnis dapat mengelola pesan WhatsApp, Instagram, Line, FB Messenger, dan saluran lainnya dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dari Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda berlatih dan belajar pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dari Refactory, perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Terakhir dari RK, pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Oke, kita langsung masuk tanya jawab nih, sudah nggak sabaran nih teman-teman. Kita akan jawab, sudah ada 3 pertanyaan, langsung dari Om Hendra Charles. Apabila kita menggunakan callback, suatu hari server kita mati, setelah 3 jam baru server kita hidup lagi. Setelah diperbaiki, apakah callback yang dikirim ketika server kita mati itu bagaimana statusnya? Masih di mute. Oke. Nah, untuk situasi seperti itu kita di Zendit ada mekanisme auto retry sih. Jadi di dashboard itu kita bisa aktifin untuk metode auto retry, di mana kita ada mekanisme kalau misalnya gagal dan nggak dapat respon 200, kita bakal nyoba lagi dari Zenditnya gitu. Kalau nggak salah bakal dicoba selama 7 kali subsequent dalam beberapa periode gitu. Oh, cakep dong. Berarti kalau misalnya jadi tiba-tiba server seperti yang dibilang tadi Om Hendra ya, berarti kita mati nih. Waduh, ini sudah dibayar jangan-jangan sama customer. Tapi kita sudah nggak ada callbacknya. Berarti si Zenditnya akan nyoba lagi. Ini tadi error nih, jadi saya coba lagi kirim ya, gitu ya. Ya. Jadi kita sampai ketemu status oke, baru dia stop ya, gitu ya kira-kira ya. Benar. Jadi kita ada mekanisme retry. Intervalnya itu retry pertama 15 menit, yang kedua 45 menit, yang ketiga 2 jam. Terus yang keempat 3 jam, yang kelima 6 jam, yang keenam 12 jam. Dan kalaupun udah melewati mekanisme auto retry, di dalam dashboard itu untuk merchant ataupun teman-teman yang ngalamin situasi di mana Mas Hendra Charles sudah menyebutkan, bisa ke dashboard, di callback, retry lagi gitu. Manual retry gitu. Jadi pencet udah manual retry lagi gitu. Oh, cakep itu. Oh, mantap itu sudah. Kalau bisa di callback berarti saya servernya udah hidup nih tapi baru 2 hari kemudian ini gara-gara listrik mati, cerita aja sendiri gitu ya. Ini cek ini sudah sebenarnya transaksi ini sudah lunas gitu ya, di retry balik supaya lebih enak prosesnya, dia tinggal callback. Cakep. Menarik banget yang invoice tadi tuh. Saya iya juga ya, fitur invoice itu lebih simpel bikin pembayarannya, jadi tinggal customer mau beli pakai apa. Cakep. Pertanyaan kedua dari Ismailil Biri. Saya lihat di dokumentasi ada notifikasi ke WhatsApp, SMS juga. Apakah ada biaya tambahan untuk notifikasi tersebut, terutama di WhatsApp? Untuk info tersebut mungkin bisa dikomunikasiin dengan tim customer success kita. Soalnya bagian engineering kita nggak tahu secara detail untuk bagian pricing sih. Yes, ya. Yeah. Tidak terlalu paham, mohon maaf ya Om Ikmailil. Ya, yang pasti ikutin aja jadi langganannya yang sponsor PHP AD Online Learning, yang satu lagi yang di Kiskas gitu, udah ada integrasian aja sama Zendit.
Top langsung. Oke, yang ketiga. Oh, banyak benar yang nanya nih. Dari Rudi Pranata, kapan callback di-trigger kembali? Oh, sudah ini kayaknya tadi. Kapan callback di-trigger kembali jika terjadinya failed callback di server merchant? Server merchant itu gimana maksudnya tuh? Yang tadi ya, berarti yang 15 menit itu yang tadi. Itu sudah dijawab tadi. Kalau mungkin Rudi yang nanya tadi ada 15 menit, 30 menit, 45 menit, 2 jam, 6 jam. Nah itu. Atau kalau gagal bisa dicoba retry sendiri. Dari Septian Mulyana. Maaf agak oot. Saya lihat tadi ada fitur disbursement. Apa ini? Disbursement ya? Untuk disbursement sendiri di Sendit, jika request kita terkena timeout di sisi Sendit atau switchingnya, apakah Sendit akan mengirimkan callback status final dari disbursement tersebut? Saya baru dengar itu istilahnya disbursement. Apa itu? Boleh diulang Mas pertanyaannya? Saya copy paste aja, memang panjang sih. Di chat. Nih chat, nanti dibaca di chat aja. Oke, saya lihat ada fitur disbursement. Untuk disbursement sendiri di Sendit, jika request kita terkena timeout di sisi Sendit atau switching-nya, apakah Sendit akan memberikan callback status final dari disbursement tersebut? Mungkin aku perjelas pertanyaannya dulu ya. Dari asumsiku pertanyaannya itu, kalau dari merchant ngirim request ke Sendit, terus dari Senditnya mungkin timeout ke merchant-nya ya. Apakah Sendit akan tetap mengirimkan callback status final dari disbursement tersebut? Nah, kalau kita ngomong soal request ini kan kita bakal involve dengan HTTP packet, HTTP connection packet melalui internet. Jadi kalau kita melakukan request ya seperti biasa, dari IP, dia bakal nge-detect IP masuk DNS, DNS bakal detect domain baru bakal masuk ke endpoint terkait. Jadi kalau selama proses itu connection packet dengan request-nya itu masuk ke dalam servernya Sendit dan sukses, Sendit pasti akan ngirimin callback. Nah, terkecuali kalau misalnya dari merchant-nya ngirim request, terus pas connection packet-nya lagi berjalan langsung ke servernya Sendit, dan belum sempat diterima, mungkin putus di tengah jalan, mungkin ya karena koneksi, atau mungkin karena ISP dan sebagainya, dan Sendit belum terima, jadi nggak akan diproses, karena dari Sendit nggak terima sama sekali request-nya itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Septian Mulyana. Saya agak penasaran dengan konsep fitur invoice tadi itu karena relatively baru, bukan relatively baru, mungkin saya aja kali nggak tahu. Karena setahu saya kebanyakan tuh kalau kita mau check out, begitu check out itu biasanya akan panggil API-nya dari si payment untuk tampilin jadi pop up gitu, dan itu kadang-kadang meribetkan, kadang-kadang keluar atau kena blok dan sebagainya. Berarti kalau dalam konsep Sendit itu setelah bagaimana itu prosesnya? Berarti customer saya sudah mau beli barangnya gitu ya. Terus sudah mau bayar. Pada waktu proses bayar itu yang nanti langsung request ke Sendit untuk request invoice-nya atau bagaimana? Nah, ini untuk invoice ini benar-benar convenient banget sih Mas, benar-benar nyaman lah istilahnya. Jadi di invoice ini kita dari pihak Sendit udah siapin user interface-nya juga. Jadi pas integrasi kan tadi kan ada ngelihat yang saya demoin, ada checkout URL ya. Nah, di checkout URL itu tinggal di copy terus ditampilin, atau mungkin kalau kita dari mekanisme sebagai programmer kita dapat respon itu, ya udah kita dari PHP mungkin kita redirect ke URL tersebut, atau mungkin dari front end JavaScript kita redirect ke URL tersebut. Setelah redirect itu semuanya bakal diurus sama Sendit. Jadi customer bakal ngeliat nih payment-nya, wah ada Alfamart, ada OVO, credit card, transfer, terserah customer mau pakai yang mana. Habis buat payment, nanti kita bakal notifikasi via callback. Atau mungkin kalau mau better experience, di create invoice itu ada satu parameter namanya success redirect URL. Jadi misalnya teman-teman mau tampilin sukses page nih, seandainya customer udah bayar, terus kita mau nampilin udah sukses secara instan. Jadi di parameter sukses redirect URL itu kita tinggal masukin URL-nya dari website e-commerce yang teman-teman yang nampilin halaman sukses gitu. Nah, di success redirect URL ini nanti ada respon juga sih untuk dari Senditnya bakal nge-redirect ke sukses redirect URL ini. Pas masuk ke halaman redirect URL itu, teman-teman tinggal tampilin, oh udah sukses pembayarannya gitu.
Cakep dah berarti. Ya begitulah teman-teman. Berarti check out, di redirect ke URL yang di provide dari callback, customer melakukan pembayaran di sana, dikirim kasih tahu lagi ini sudah dibayar dan kita Ya, proses di internally. Mantap. Bisa juga berarti ya by email misalnya URL-nya kita tinggal copy kasih notifikasian ke customer. Kalau kamu mau bayar kapan-kapan, nih tinggal by emailnya dikirim ke emailnya dia nih. Linknya, URL-nya ini. Kasih bisa batas banget. waktu. Kan biasanya ada batas waktu ya kan untuk pembayaran misalnya 1 hari atau Ya, ada. 24 jam. Ada Nah, kan? untuk batas waktu ini bisa di-set juga, Mas. Kita ada invoice duration. Jadi kita ada parameter, default-nya kita set 24 jam. Seandainya Mas mau ngeset seminggu nih, ya udah di-set aja di parameternya invoice duration gitu pas manggil API call. Jadi Wih, benar-benar cakep. Berarti customer yang agak jauh dari peradaban mungkin ATM ya udah kamu bisa bayar kasih waktu 1 minggu. Oke. Berarti per transaksi ya, ya, agingnya ya gitu ya. ya. Atau mungkin teman-teman yang kayak misalnya nih dia ngasih invoice, kasih jangka waktu pembayaran seminggu, ya udah nggak apa-apa, kita kirim email aja linknya dulu gitu. Nanti Iya linknya kalau dulu. udah mau bayar udah tinggal bayar gitu. Iya benar seperti yang dugaan saya. Wes mantap. Ini dari pertanyaan dari Bang Hendra lagi. Apakah bisa integrasi aplikasi PHP kita ke Sendit tanpa menggunakan PHP Sendit SDK? Bisa banget. Jadi tadi saya udah demonstrasiin ya di developers.zendit.co itu ada referensinya, request-nya, responnya, dan juga ada Postman. Jadi kita udah sediain Postman workspace, tinggal diklik, udah nanti muncul di Postman-nya teman-teman. Di Postman itu bisa copy juga, contoh sampel-sampel code manual kalau nggak mau pakai PHP SDK. Wih, mantap. Oke, sudah jam 8. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Wah, asik nih. Jadi pembayaran yang disupport apa aja tadi? Payment method. Semua ya berarti ya kartu kredit, Ya, kartu kredit, QR, kan QRIS sekarang udah ada juga, terus Kris. wallet, virtual account, retail outlet, Alfamart, Indomaret, gitu. Bank transfer juga ada gitu. Oke. Boleh share apa nanti aja nantinya customer service maksud saya biayanya gitu. Biaya per transaksi atau biayanya per apa gitu. Ada nggak Eh, bocorannya? di website Zendit ada sih seharusnya. Bisa dicek nanti website di zendit.co ke pricing, di halaman pricing Asik. ada. Kalau untuk pembayaran yang ketunda ketunda bukan ketunda ya maksudnya gimana ya? Bayarnya belum terverifikasi atau memang semua sekarang semua bank otomatis langsung ini sudah sukses aja gitu. Misalnya mungkin bayar pakai bank yang nggak terdaftar atau gimana. Jadi nggak tahu ini sudah bayar bener apa belum nih. Jadi belum belum apa nih? Belum di cut off gitu. Ada yang kayak gitu-gitu nggak modelnya? Em, mungkin Telat notif dari banknya ke senditnya gitu. Jadi ini nggak ketahuan ini udah dibayar apa belum nih? mungkin lebih ke status dari banknya ke Zendit ya, Hmm, gitu Mas. Ya. Oke, untuk itu iya. sih biasa dari Zenditnya kita ada kasih announcement sih. Jadi kita udah benar-benar customer first, di mana kalau ada insiden seperti itu, contoh delay dari bank atau mungkin bank connector, bank partner kita sedang ada masalah, kita bakal ngasih tahu juga sih di halaman status kita, dan biasa kita bakal nge-disable dulu gitu. Bank ini belum boleh dipakai, belum bisa dipakai nih, lagi trouble Ya, kayaknya banknya gitu ya. Nah, gitu ya. dan kalaupun misalnya udah ada transaksi yang masuk tapi nggak keproses, nanti kita bakal rekonsiliasi balik sih untuk seandainya banknya udah up, kita bakal ngirim callback balik juga gitu. Nanti bisa dicek lagi di dashboardnya. Cek lagi untuk memastikan, oh iya beneran transaksi itu sudah dibayar customer, tapi ke kitanya belum ada nih statusnya kayak gitu-gitu rekonsiliasi ya. Benar banget ya. Pertanyaan terakhir dari Abdul Aba Albarki. Untuk aktivasi semua metode payment membutuhkan berapa lama? Untuk aktivasi secara stage development, jadi development server untuk kayak teman-teman mau nge-develop dulu, itu instansi langsung tinggal paling ada KYC sedikit, udah langsung bisa pakai. Tapi untuk ke live-nya itu ada sedikit verifikasi, mungkin dalam waktu 2 sampai 5 hari, tergantung 2 sampai 5 hari. ya nature Oh, of business.
kelewat satu pertanyaan. Apabila customer sudah melakukan pembayaran melalui Sendit, apakah biaya yang dibayarkan akan langsung terkirim ke account payment merchant? Biaya yang dibayarkan. Oh, maksudnya langsung uangnya itu langsung balik ke ini ya, ke Kan masuk ke Sendit dulu pasti kan, sebelum masuk ke merchant kan? Nah, Hmm. itu apakah langsung atau ada Itu lebih ke withdrawal sih. Jadi di sini kita ada balance-nya. Seandainya udah masuk bisa di manual settlement juga. Nah, berarti nggak langsung masuk ke nggak langsung. merchant ya? Itu Jadi kita biasa, tarik sendiri ya? ya jadi biasa dia bakal ada available balance. Jadi misalnya udah terkumpul nih seminggu udah tinggal withdraw gitu, atau mungkin mau withdraw per hari juga bisa. Cuman kita nggak bertransaksi sih. Gitu. Sekali terserah customer mau ngambil berapa gitu ya, mau narik berapa. Tapi yang pasti nggak otomatis begitu customer bayar dari bank masuk ke Sendit dan Sendit langsung masuk ke merchant, nggak gitu kan? Ketahan Nggak, di Sendit dulu. ya. I see, I see, I see. Oke, teman-teman, itu sudah banyak pertanyaan. Waktu kita sudah selesai dan kita akan masuk ke bagian ketiga. Kita akan masuk kesimpulan. Mungkin Bang Henry akan menyimpulkan topik kita hari ini untuk memotivasi dan menginspirasi teman-teman. Silakan. Iya. Jadi mungkin ini lebih off topic dari payment ya, lebih ke technical. Dari pengalaman aku sendiri sih mungkin sharing and caring-nya. Oke. Aku dulu waktu SMA itu benar-benar bukan nggak gitu sih, sama sekali nggak expert di MTK. Jadi banyak orang bilang, wah mau coding harus bisa MTK nih, MTK harus jago. Dan ternyata bukan karena MTK kita jago, tapi karena dengan niat dan passion kita. Jadi kalau kita memang niat dan passion dengan sesuatu, kalau kita benar-benar tekunin, pasti kita bisa ngejalanin. Dan juga untuk bagian dengan payment, menurutku di payment industry ini benar-benar salah satu stepping stone untuk menuju ke masa depan juga sih. Jadi kayak teman-teman lihat dulu kita bayar selalu pakai cash, atau enggak dulu sebelum ada mobile banking kita selalu ke bank ngirim transfer slip, tapi sekarang udah mobile banking, bahkan udah ada e-wallet, kita tinggal scan bayar gitu kan. Dan sekarang juga bahkan di setiap website teman-teman juga bisa buat bisnis sendiri dan bisa buat integrasi payment sendiri gitu. Dimana dulu benar-benar payment ini sangat risih ya, semua harus manual gitu. Jadi satu kata penutup terakhir, kalau teman-teman memang ada passion, ditekunin terus pasti ada jalannya. Alright, aduh hilang lagi gambar saya, bener-bener dah. Tadi kesenggol sih, jadi hilang gambarnya. Oke, thank you banget nih Bang Henry yang sudah Oke, berbagi cerita dengan kita. Luar biasa, semoga ini menginspirasi teman-teman untuk mencoba lagi fitur-fitur. Tapi mohon maaf, video saya hilang nih. Lagi kena senggol tadi, jadi nggak sengaja. So, hilang deh gambarnya. So, thank you banget Bang Henry. Dan teman-teman, untuk pengumuman kita nanti akan ketemu lagi di PHP AD Online Learning berikutnya di hari Selasa yang akan datang. Di tanggal 24 Mei kita akan ketemu dengan Om Gusti Rahmat. Beliau akan berbagi mengenai software development West. Jadi teman-teman, saya nantikan lagi untuk kita bertemu di PHP AD Online yang berikutnya. Dan tentu ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan aka Carikbot. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari 1 sampai dengan 197 malam hari ini, teman-teman bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau ke channel Tekno Bareng Peter di YouTube, dan teman-teman bisa mendapatkan rekaman-rekaman video online learning sebelum-sebelumnya. Topik-topiknya bagus dan Sendit juga sudah sempat berbagi 2 topik kalau nggak salah, jadi teman-teman juga bisa nonton lagi. Dan kalau misalnya topik yang teman-teman tertarik, bisa follow Carikbot di Telegram dan ketik PHP AD Learning Sendit misalnya, topik-topik terkait Sendit, teman-teman juga bisa nonton lagi di sana. Oke, PHP AD Online Learning masih membuka donasi. Teman-teman yang berkunjung ke s.byphp.id/donasi untuk berdonasi receh untuk PHP AD Online Learning.
Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP Adi Online Learning. Mohon maaf videonya hilang nih, gambar saya, muka saya nggak ada. Mohon maaf, tapi thank you banget Bang Henry yang sudah berbagi cerita kita. Sama-sama. Sehat selalu Bang. Kalau ada waktu kita ketemu lagi di Batam. Bye. Siap. Oke, terima kasih untuk teman member yang sudah bergabung 12 masih ada bertahan. Terima kasih untuk waktunya dan kita akan berjumpa di PHP Adi Online Learning berikutnya.